wilayah pelayanan. Sepanjang berdirinya FPPT ini, saya pengajar tetap di sini. Belum ada satu pendeta pun yang melaksanakan ini program. Dan saya terus berdoa, semoga Tuhan Yesus membukakan pintu hati untuk bisa dikerjakan. Oke, hari ini kita belajar tentang irigasi tetes. Tapi sedikit pengertian tentang irigasi. Saya minta satu relawan untuk bisa ke sepindah ini. Oke, siap. Oh ya. Sudah, tidak apa-apa. Mungkin beliau. Nah, apa itu irigasi? Ini teknis sekali. Semua atau segala kegiatan yang mempunyai hubungan dengan usaha untuk mendapatkan air untuk keperluan pertanian. Kenapa ini tidak bisa? Inilah kelebihan teknologi Israel. Emitter. Jadi emitter ini untuk keluarnya air. Apa pentingnya emitter ini? Supaya air dari lubang sini dan air di ujung sini dan di ujung sana sama tetesan. Dan itu tidak bisa dibuat di Indonesia. Gitu ya. Jenis tanah, kelembapan, permeabilitas tanah, serta jenis tanah. Contoh, lebih banyak penerapannya kami kebetulan selama sekitar 2-3 tahun terakhir ini kami mendampingi program Plan Internasional, kerjasama dengan Plan Internasional. Kebetulan di TTS itu 40 kelompok, di TTU 20 kelompok. Nah, kebetulan yang di TTU saya sama teman-teman penyuluh. Nah, ada 4 poin kelemahan dari irigasi tetes. Nah, adakah solusi dari ini kelemahan 4 poin irigasi tetes? Misalnya tentang biaya yang tinggi, bisakah kita pakai barang-barang yang mudah didapat dan juga murah, atau tentang penumpukan garam, karena supaya kita mencegah itu penumpukan garam dan sebagainya. Tadi ada 4 hal kekurangan dan bisakah kita cari solusi dari itu, kemudian kami bisa lakukan nanti. Yang kedua tentang sanitasi. Nah, Bapak, kalau soal sanitasi ini kebanyakan dari kami mungkin akan ditempatkan di tempat-tempat yang di desa, dan mungkin kami akan bertemu dengan jemaat yang bahkan mungkin tidak punya tempat untuk sanitasi itu. Nah, pertanyaan saya, adakah model kloset yang misalnya bisa hemat air? Karena kalau kloset yang ada model kepala gajah itu kan dia pasti akan butuh banyak air. Nah, kemana kalau kami dapat di tempat yang susah air, jangan-jangan itu juga bisa jadi karena air yang sulit, lalu dia harus butuh air untuk membersihkan sampai bersih, dan akhirnya bukan jadi tempat sanitasi yang baik dan bersih, tapi kemudian jadi sumber penyakit juga. Jadi adakah model yang bisa untuk juga hemat air? Terima kasih, Bapak. Irigasi tetes ini kira-kira dia dapat mencakup berapa hektar perkebunan? Kalau misalkan dalam paket yang Bapak bilang 6 juta itu dia sampai berapa? Luasannya sampai berapa? Dan karena tentu dalam pemikiran saya kalau semakin luas satu kebun pasti dia butuh tekanan juga yang kuat juga, tekanan air yang kuat juga pasti. Nah, itu butuh biaya berapa? Lalu yang berikut, mungkin ini sering pengalaman saya sanitasi. Saya sudah pernah merasakan yang namanya WC di alam terbuka, tembak langsung di hutan sudah pernah. Lalu yang kedua, WC yang pakai semen hanya disambung dengan dengan pipa plastik langsung masuk ke dalam sudah. WC cemplung sudah pernah. Lalu WC sanitasi yang dilubangkan dia punya lekukan itu sudah pernah. Tapi saya lihat beberapa kali di kampung itu WC sanitasi tapi perawatannya itu berat sekali. Mungkin karena masalah kekurangan air itu juga. Nah, di sini saya berpikir tentang bagaimana mentalitas sebenarnya, mentalitas orang-orang di desa itu untuk diberikan pengajaran yang baik tentang pentingnya sanitasi. Dan itu bagi saya menjadi kendala terbesar. Pemerintah sudah buat kasih WC sanitasi baik-baik, tapi dong ambil linggis, dong cungkil baru main ini
kloset itu kasih ancur supaya bilang lebih hemat air. Mungkin itu sharing sedikit saja Bapak. Hal ini walaupun tidak dalam bentuk instalasi yang ideal seperti tadi, dicoba dan memang baik. Hanya kami kesulitan pada saat mau pengolahan untuk penanaman baru, karena pengolahan tanah sebelumnya pakai hand tractor. Nah, karena sistem instalasi dan penanaman pipa, tapi kalau pakai luku dengan hand tractor nanti rawa itu pipa dong semua. Jadi mungkin bisa dijelaskan instalasi yang ideal dalam konsep pengolahan tanah dengan alat-alat besar seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang tadi saya diskusikan juga dengan Pak Epi, masih mengenai sistem irigasi, tentang tanaman tomat. Tadi bicara tentang menanam untuk mendapatkan pasar yang tepat. Irigasi menjadi salah satu faktor. Memang tanaman tomat di menjelang musim hujan itu pasti panennya harganya baik sekali. Nah, mungkin saya secara pribadi dan tentu teman-teman ingin tahu bagaimana menanam yang tepat tomat di musim seperti itu dengan kapasitas air yang banyak dan menghasilkan. Yang ketiga, saya pernah ikut sosialisasi yang bagi saya masih bersifat filosofis. Pak Dr. Seth Malelak yang mungkin Bapak kenal karena Pak sama di Nunkurus. Dia bilang kalau untuk tanaman seperti padi dan tanaman pada umumnya biasa tidak ditanam ketika bukan musim air banyak. Tapi bagi dia bisa menanam padi dengan pengaturan air yang tepat, bahkan di lahan kering untuk tanaman padi sawah, karena bagi dia hanya ikan yang ketika tidak ada air akan mati. Nah, apakah ada sistem irigasi yang tepat bagi tanaman padi? Dan apakah irigasi tetes menjadi salah satu solusi terhadap hal ini? Jadi walaupun kekeringan, orang bisa tanam padi yang bukan padi ladang, tapi memang padi sawah. Terima kasih. Taruh 1 liter, nanti pipanya itu bersih, pipanya itu. Yang kedua, bisa campur pupuk di pipanya, di saluran airnya, supaya langsung alirkan. Tapi itu jarang kita lakukan, jarang karena takutnya di emiternya itu mempet, jadi tidak bisa jalan. Nah, lebih banyak kita pakai kocor. Contoh, satu drum ini air yang 150 liter itu kita kasih 12 gelas pupuk NPK, dikasih hancur, terus dimasukkan situ, campur, nanti ambil satu gayung, kasih di tangan, itu di. Maka harus dicuci supaya jadi cuci bersih dia baru boleh pakai. Nah, biasanya pasir laut itu campurannya satu-satu. Dia lebih ini karena kandungannya maka tapi dia lebih ringan ya. Nanti tergantung di lapangannya seperti apa. Kita keluarkan 35.000 itu. Kalau misalnya di Semau kan pasir laut tidak beli, maka biaya akan lebih. Kalau di tempat yang kita tidak beli, mungkin kita hanya beli semen aja dengan biaya tenaga kerja, mungkin kita 20.000. Kalau 20.000 dengan finishing yang bagus, kita bisa jual 160.000, minimal 75.000 saja masih ada. Itu proses. Biasanya untuk satu lapisan pertama itu 8 gelas kapur atau kalsium, 4 gelas semen. Tapi ini kan kapur bagi 2 berarti semester kita balik ulang ke sana, selalu tak bayar.
gelas satu kali tuang. Nah, tuangnya mulai dari atas. Mulai dari atas. Pipa itu bisa berjamur juga seperti pipa pada hidroponik. Terus kalau berjamur perlakuannya seperti apa? Kemudian apakah cairan yang masuk ke dalam pipa itu cairan air biasa, air murni, ataukah air yang bisa disertai pupuk seperti AB mix? Kemudian irigasi tetes yang sederhana ini Bapak, saya lihat apakah ini jenis irigasi tetes atau bukan Bapak? Misalnya orang taruh botol, nanti dia air disalurkan dengan selang infus. Apakah itu bisa digunakan? Kemudian tentang sanitasi WC, saya ingat bahwa toilet itu ada dua jenis, yaitu toilet kering dan toilet basah. Saya ingat bahwa tadi kawan Nina bilang bahwa kalau kita ada di daerah yang kekurangan air, mungkin kita harus berhemat air. Tapi kemudian ternyata toilet kering itu lebih kepada toilet duduk kok Bapak, yang harus maksudnya dia peralatan lebih canggih sehingga dengan menggunakan tisu, sehingga ketong di sini susah untuk menggunakan itu. Tapi terima kasih karena materi tadi sangat membantu, sebab saya pernah ikut kegiatan dengan beberapa pendeta di Pulau Pantar. Ketika sampai di Klasis Pantar itu, ketika mengunjungi SD Gemit di sana, justru pendeta Wanto Menda yang menjadi istilahnya wartawan Gemit, pertama kali tempat yang dia kunjungi dari sekolah itu adalah WC SD Gemit. Dan dari situ dia menjelaskan bahwa kalau mau lihat kualitas dari suatu sekolah, termasuk kualitas kesehatan anak-anaknya, termasuk kualitas suatu gereja, mulai dengan WC. Dan terima kasih untuk materi yang Bapak berikan.